Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa lagi. Pada kali ini kita dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam kelompok 3 akan sedikit mempresentasikan mengenai epistemologi, memperoleh ilmu dan nilai dalam filsafat Islam. Pada kelompok 3 ini terdiri dari saya sendiri, Ismail Ahmad, dan rekan saya, Jazim Hamidi. Pada dasarnya manusia itu tidak hanya membutuhkan kebutuhan pokok saja, akan tetapi manusia juga membutuhkan informasi untuk mengetahui keadaan di lingkungannya. Nah, dalam memperoleh informasi tersebut, manusia itu memerlukan komunikasi atau cara-cara lain yang dapat digunakan untuk memperoleh hal tersebut. Dan kita tahu bahwa pengetahuan sendiri adalah suatu yang esensial atau suatu yang menjadikan eksistensi manusia itu berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Dan perkembangan ilmu pengetahuan tentang nilai itu menyebabkan pandangan manusia itu beragam, seperti halnya pandangan mengenai nilai-nilai dalam kehidupan. Contoh saja pada pandangan kelompok sofisme yang saya contohkan adalah Pythagoras, itu berpendapat bahwa nilai itu relatif, bergantung pada waktu. Namun menurut idealisme bahwa nilai itu bersifat normatif serta objektif dan berlaku umum saat mempunyai hubungan kualitas baik atau buruk. Nah, dalam makalah ini sedikit akan dikaji mengenai epistemologi atau cara memperoleh ilmu dan nilai dalam filsafat pendidikan Islam. Untuk pembahasan yang pertama adalah hukum mencari ilmu dalam Islam, di mana kita ketahui bahwa salah satu ciri yang membedakan Islam dengan ajaran atau agama yang lain itu adalah penekanannya terhadap ilmu. Banyak sekali ayat-ayat di Al-Quran bahkan hadis yang mengajak kaum muslimin untuk mencari dan mendapatkan ilmu dan kearifan. Menurut Al-Ghazali sendiri bahwa kewajiban manusia baik laki-laki maupun perempuan, tua muda, dewasa, serta anak-anak, menurut Ca itu adalah wajib untuk mencari ilmu sesuai dengan keadaan, bakat, dan kemampuan, dan diperkuat juga dengan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan dan telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah Maha Pemurah yang mengajar dengan pena, Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak tahu. Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, kata-kata membaca, mengajar, pena, dan mengetahui ini jelas hubungannya dengan pengertian ayat di atas, yaitu erat sekali untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, ayat itu datang bukan dalam bentuk pernyataan, tetapi bentuk perintah. Tegasnya adalah perintah bagi setiap muslim dan muslimah untuk mencari ilmu pengetahuan. Nah, ada juga hadis yang mengatakan utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu dari negeri Cina. Nah, pada hadis ini adalah prinsip bahwa belajar itu
tidak dibatasi oleh tempat. Jadi dimanapun tempatmu, dimanapun ilmu, maka carilah pengetahuan itu ke sana. Lalu ada lagi udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, di mana pada hadis ini mengisyaratkan bahwa dalam mencari ilmu itu tidak diharuskan tua muda, tapi mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim dari dia lahir sampai dengan dia meninggal. Dan Islam juga menjanjikan derajat yang tinggi untuk orang-orang yang berilmu. Contoh saja dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Itulah pentingnya Islam, pentingnya mencari ilmu menurut Islam. Ya, tadi sudah disinggung mengenai hukum mencari ilmu menurut Islam, bahwasanya hukum mencari ilmu menurut Islam adalah wajib bagi siapapun, tua muda, laki-laki dan perempuan. Nah, pada sekarang pembahasannya mengenai cara memperoleh ilmu, bagaimana Islam memandangnya. Nah, di sini Al-Ghazali ini telah mengklasifikasikan bahwa ilmu itu terbagi menjadi dua, yaitu ilmu syar'i dan ilmu akli. Nah, dari sini kemudian berkembang ilmu-ilmu lainnya. Untuk mengetahui perkembangannya ini, Al-Ghazali melihat bahwa ilmu-ilmu dapat dimiliki dengan berbagai metode, yaitu tafakur dan ta'alum. Untuk mekanismenya, yang pertama adalah mekanisme perolehan ilmu melalui indera, di mana indera merupakan salah satu mekanisme atau perolehan ilmu yang sangat penting. Indera juga banyak disinggung di dalam Al-Quran, dan di dalam Al-Quran sendiri indera pendengaran pada umumnya lebih dahulu disebutkan sebelum indera penglihatan. Jadi indera pendengaran itu lebih disebutkan terlebih dahulu, baru indera penglihatan. Mengapa? Ya, pertama, indera pendengaran itu lebih utama dibandingkan indera penglihatan dalam proses belajar. Yang kedua adalah indera pendengaran langsung berfungsi sejak seseorang dilahirkan. Yang ketiga, indera pendengaran berfungsi kontinu. Yang keempat, indera pendengaran bisa mendengar dengan baik dalam keadaan terang atau gelap. Yang kelima, indera pendengaran dapat menangkap suara dari segala arah. Nah, adanya keterbatasan pada indera lahir, baik indera pendengaran dan indera yang lainnya, maka menuntut adanya kerjasama antara indera lahir dan indera batin. Nah, hal ini dikarenakan karena indera itu mempersepsikan objek di luar untuk dikirim ke indera batin, sedangkan indera batin ini mampu menangkap makna dari suatu objek tanpa dipersepsikan oleh indera lahir. Akan tetapi indera batin ini perlu bekerja sama dengan daya rasional yang melaksanakan tugasnya. Sebab bagaimanapun baik sistem kerja indera lahir maupun indera batin memiliki keterkaitan yang cukup erat, saling melengkapi. Nah, untuk yang kedua adalah mekanisme perolehan ilmu melalui akal. Nah, di sini lebih ditegaskan lagi bahwa dalam Al-Quran ini banyak sekali ayat-ayat yang menyinggung tentang akal. Nah,
Akal ini ditempatkan atau didudukan pada kedudukan yang tinggi serta menolong manusia untuk menggunakannya. Nah, dalam konsep filsafat ini, penekanan melalui pentingnya akal dan dalam ilmu pengetahuan dalam melahirkan paham rasionalisme. Paham ini memandang bahwa sumber pengetahuan yang dipercaya itu dapat dijadikan pegangan adalah akal. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akal lah yang memenuhi syarat untuk dituntut semua ilmu pengetahuan ilmiah. Melalui akal itu dapat diperoleh kebenaran dengan metode deduktif seperti yang dicontohkan dalam surat An-Naba ayat 6-7, Al-Baqarah ayat 22, Al-Ra'd ayat 3. Nah, dalam perspektif pendidikan Islam sendiri, akal itu memegang peranan yang penting sebagai salah satu mekanisme memperoleh ilmu pengetahuan sebagaimana diulas yang telah lalu. Meski demikian itu, akal juga dianggap sebagai keterbatasan. Oleh sebab itu, ada dimensi lain yang akan diuraikan berikut ini, yang mengenai aspek-aspek lain ilmu dan mekanisme perolehan dalam filsafat pendidikan Islam, yaitu terkait ilham dan wahyu. Nah, ilham ini disebut juga intuisi atau inspirasi, di mana adalah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan Allah kepada hambanya, yakni baik kepada Rasulullah maupun selainnya. Ilham ini seringnya itu dianggap oleh orang awam sebagai sebuah wangsit untuk melaksanakan sesuatu atau meninggalkannya. Di mana Quran surat Asy-Syu'ara ini menyatakan bahwa dan tidaklah ada bagi seorang manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan mengutus dia kecuali dengan pengantar wahyu atau di belakang tabir atau mengutus seorang utusan malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi dan lagi maha bijaksana. Nah, di sini Mujahid menafsirkan bahwa ayat di atas berkata membisikkan di hatinya berupa ilhamnya sebagaimana diilhamkan kepada Ibu Musa dan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya. Imam Nawawi di sini berkata bahwa yang dimaksud dengan wahyu pada ayat tersebut ini menurut jumhur ulama adalah ilham dan mimpi ketika tidur, dan keduanya disebut dengan wahyu. Ada perbedaan sebenarnya antara wahyu dan yang berupa kalam pembicaraan dan ilham. Di mana wahyu ini berupa kalam khusus, kalam yang harus dengan suara harus ditransfer atau diinformasikan dengan suara yang bisa didengar secara langsung dari Allah atau lewat malaikat, atau seperti gemerincing lonceng yang terkadang bisa didengar oleh para sahabat. Nah, wahyu itu berupa kalam yang hanya bisa terjadi ketika terjaga. Adapun wahyu berupa ilham ini hanya berupa perasaan atau isi hati Rasulullah yang tidak disyaratkan harus ada suara atau didengar untuk menerimanya. Dan ini bisa terjadi ketika terjaga atau tertidur, itulah ilham. Nah, dengan demikian ini dapat dipahami bahwa ilham dan wahyu merupakan salah satu ilmu di dalam Islam. Hal ini berbeda dengan konsep filsafat pendidikan Barat yang lebih cenderung mengedepankan rasionalitas. Baik, saya di sini akan melanjutkan pembahasan yang tadi disampaikan oleh saudara saya Ismail Ahmad. Untuk materi yang ketiga di sini ada peran ilmuwan dalam masyarakat. Nah, kita ketahui di sini bahwa ilmu sendiri merupakan hasil karya perseorangan yang dikomunikasikan dan dikaji secara terbuka oleh masyarakat.
Nah, jika hasil karya itu memenuhi syarat keilmuan, maka ia diterima sebagai bagian dari kumpulan ilmu pengetahuan yang digunakan oleh masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, penciptaan ilmu bersifat individual, namun komunikasi dan penggunaan ilmiah adalah bersifat sosial. Peranan individual inilah yang menonjol dalam kemajuan ilmu, yang dapat saja mengubah wajah peradaban. Jelas bahwa seorang ilmuwan mempunyai tanggung jawab sosial yang terpikul di bahunya. Kemudian proses transformasi ilmu pengetahuan yang dimanfaatkan oleh masyarakat tidak terlepas dari ilmuwan. Sebagai seorang ilmuwan akan dihadapkan pada kepentingan-kepentingan pribadi ataukah kepentingan masyarakat yang nantinya akan membawa pada persoalan etika, keilmuan, serta masalah beban nilai, bebas nilai. Fungsi ilmuwan tidak terhenti pada penelaah dan keilmuan secara individual, namun juga ikut bertanggung jawab agar produk keilmuannya itu sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian di sini saya jelaskan secara historis mengenai fungsi sosial dari kaum ilmuwan itu telah lama dikenal dan diakui. Sebagaimana Raja Charles II dari Inggris mendirikan The Royal Society yang bertindak selaku penawar bagi fanatisme di masyarakat waktu itu. Pada ilmuwan yang waktu itu bersuara mengenai toleransi agama dan pembakaran tukang-tukang sihir. Jadi semua penelaah ilmiah dimulai dengan menentukan masalah, dan demikian juga halnya dengan proses pengambilan keputusan dalam hidup bermasyarakat. Apakah mungkin suatu masalah diselesaikan sekiranya masyarakat itu sendiri tidak sabar akan pentingnya masalah tersebut? Berapa masalah sedemikian esoterik dan rumit sehingga masyarakat tidak dapat meletakkan dalam proporsi yang sebenarnya? Ya, kita katakan saja umpama mengenai kemaslahatan sistem pembangkit tenaga listrik yang mempergunakan tenaga nuklir. Begitu. Mungkin pula terjadi masyarakat telah merasakan adanya masalah tertentu yang perlu dipecahkan. Namun karena satu dan lain hal, masalah itu belum muncul ke permukaan dan mendapatkan dukungan. Dalam hal ini, seperti ini, maka seorang ilmuwan harus tampil ke depan dan berusaha mempengaruhi opini masyarakat terhadap masalah tersebut. Seorang ilmuwan terpanggil dalam penanggung jawab sosial mengenai hal ini karena dia mempunyai kemampuan untuk bertindak persuasif dan argumentatif berdasarkan pengetahuan yang dia miliki. Singkatnya, dengan kemampuan pengetahuan seorang ilmuwan harus dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap masalah-masalah yang seyoganya mereka sadari. Namun dalam hal ini berbeda dengan menghadapi masyarakat ilmuwan yang elitis dan esoterik. Dia harus berbicara dengan bahasa yang dapat dicernakan oleh orang awam. Baik, kita lanjutkan pada pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai etika ilmuwan. Kita ketahui bahwa ilmuwan menghasilkan teknologi yang diterapkan oleh masyarakat itu sendiri, dan teknologi ilmu pengetahuan dalam penerapannya dapat menjadi berkah dan penyelamat bagi manusia, tetapi juga bisa menjadi bencana juga bagi manusia. Disinilah pemanfaatan pengetahuan dan teknologi perlu diperhatikan sebaik-baiknya. Sering kita melihat seorang ilmuwan yang picik, ahli fisika nuklir, memandang rendah kepada ilmu ilmu sosial. Lulusan IPA merasa lebih tinggi dari lulusan IPS, atau lebih sedih lagi. Seorang ilmuwan memandang rendah kepada pengetahuan lain. Mereka meremehkan moral
agama, dan nilai estetika. Mereka para ahli yang berbeda di bawah tempurung disiplin keilmuannya masing-masing sebaiknya tengadah ke bintang lain di luar tempurung kita. Dihadapkan dengan masalah moral dan akses ilmu dan teknologi yang bersifat merusak, para ilmuwan dapat dipilahkan ke dalam dua golongan pendapat, yaitu yang pertama, golongan yang berpendapat bahwa ilmu harus bersifat netral terhadap nilai-nilai baik itu secara ontologis maupun aksiologi. Dalam hal ini ilmuwan hanyalah menemukan pengetahuan dan terserah kepada orang lain untuk mempergunakannya. Apakah akan digunakan untuk tujuan yang baik atau untuk tujuan yang buruk? Nah, golongan ini melanjutkan tradisi kenetralan ilmu secara total sebagai pada era Galileo. Kemudian golongan yang berikutnya, golongan yang berpendapat bahwa netralisasi ilmu hanya sebatas pada metafisika keilmuan, sedangkan dalam penggunaannya harus berlandaskan nilai-nilai moral. Sebenarnya sejak saat pertumbuhan ilmu sudah terkait dengan masalah-masalah moral, namun dalam perspektif atau pandangan yang berbeda. Moral adalah sistem nilai, sesuatu yang dijunjung tinggi, yang berupa ajaran atau agama dan paham atau ideologi sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak baik yang diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya. Tujuan moral sendiri adalah mengarahkan sikap dan perilaku manusia agar menjadi baik sesuai dengan ajaran dan paham yang dianutnya. Manfaat moral adalah menjadi pedoman untuk bersikap dan bertindak atau berperilaku dalam interaksi sosial yang dinilai baik atau buruk. Tanpa memiliki moral, seorang akan bertindak menyimpang dari norma dan nilai sosial di mana mereka hidup dan mencari penghidupan. Proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah yang dilandasi etika merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis seorang ilmuwan. Ilmuwan bukan saja berfungsi sebagai penganalisis materi kebenaran tersebut, tetapi juga harus menjadi prototipe moral yang baik. Aspek etika dari hakikat keilmuan ini kurang mendapatkan perhatian dari para ilmuwan itu sendiri. Tanggung jawab ilmuwan tidaklah ringan pastinya. Dapatkah seorang ilmuwan memikul tanggung jawab sedemikian itu? Jika batas moral yang berlaku itu bersifat universal, hal etis yang diharapkan menjadi landasan utama tegaknya tanggung jawab moral para ilmuwan memang tidak pernah memiliki sifat umum dan universal. Artinya, etika tidak dapat memberikan aturan universal yang konkret untuk setiap masa, kebudayaan, dan situasi. Jadi seperti itu. Baik, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai epistemologi memperoleh ilmu dan nilai dalam filsafat pendidikan Islam. Dari penjelasan yang sudah kami paparkan tadi, kami berkesimpulan bahwa menuntut ilmu bagi muslim adalah wajib walaupun jauh, tua, muda, baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian orang yang berilmu menurut Islam akan ditinggikan derajatnya. Kemudian dalam memperoleh ilmu menurut Islam ada 3 jalan, yaitu melalui indera akal, wahyu, dan ilham. Kemudian mengenai peran dan fungsi dari ilmuwan itu sendiri merupakan tanggung jawab
agar produk keilmuan sampai dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Dan yang terakhir, mengenai proses pencarian dan penemuan kebenaran ilmiah yang dilandasi dengan etika, itu merupakan kategori moral yang menjadi dasar sikap etis dari seorang ilmuwan. Oke, untuk selanjutnya bagi teman-teman yang ingin memberikan saran, kritikan atau pertanyaan, saya persilakan atau kami persilakan melalui grup WA. Sekian dari kami, bila banyak kurang, bila banyak salah, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Harapan kami mudah-mudahan untuk presentasi kedepannya bisa lebih baik dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.